Roma pasal 11. Allah tidak melupakan umatnya. Jadi aku bertanya, apakah Allah sudah menolak umatnya sendiri? Sama sekali tidak. Sebab aku sendiri seorang Israel, keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang telah dikenalnya sejak semula. Apakah kamu tidak tahu apa yang ditulis kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Elia berkata, "Ya Tuhan, mereka sudah membunuh nabi-nabimu dan menghancurkan altarmu. Hanya aku satu-satunya yang masih hidup, dan sekarang mereka berusaha membunuh aku." Tetapi apa yang dikatakan Allah kepada Elia? Aku masih punya 7.000 orang laki-laki yang tidak menyembah kepada Baal. Dengan cara yang sama sekarang ini, ada sisa yang masih ada, yang dipilih karena anugerah. Dan jika Allah memilih mereka karena anugerah, berarti bukan lagi berdasarkan perbuatan mereka. Kalau dasarnya adalah perbuatan, maka anugerah Allah itu bukan lagi anugerah namanya. Lalu bagaimana? Bangsa Israel gagal mendapatkan apa yang selama ini mereka cari, tetapi justru orang-orang pilihan yang mendapatkannya. Sedangkan yang lainnya, yaitu orang-orang bukan pilihan, Allah mengeraskan hatinya. Seperti yang tertulis dalam kitab suci. Allah memberikan kepada mereka suatu roh yang membuat mereka tertidur. Mata mereka tidak melihat, dan telinga mereka tidak mendengar, bahkan sampai pada hari ini. Dan Daud berkata, "Biarlah jamuan makan mereka menjadi jerat dan perangkap, menjadi batu sandungan dan pembalasan untuk mereka. Biarlah mata mereka menjadi gelap, supaya mereka tidak bisa melihat apa-apa dan punggung dibungkukkan selama-lamanya." Jadi aku bertanya, apakah orang Israel tersandung supaya mereka jatuh selamanya? Sama sekali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan dapat sampai kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal itu terjadi supaya orang-orang Yahudi menjadi cemburu. Sekarang, jika pelanggaran mereka menjadi kekayaan bagi dunia, dan jika kegagalan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, betapa lebih melimpah lagi jika mereka seluruhnya kembali kepada Tuhan. Sekarang aku berbicara kepada kamu, hai orang-orang bukan Yahudi. Karena aku adalah rasul untuk orang-orang bukan Yahudi, maka aku menunjukkan pentingnya pelayananku. Dengan cara itu, aku berharap aku dapat membuat bangsaku sendiri cemburu dan dapat menyelamatkan sebagian dari mereka. Sebab, jika penolakan terhadap mereka justru membawa perdamaian bagi dunia, apalagi penerimaan terhadap mereka pasti akan membawa kehidupan dari kematian. Jika potongan adonan sebagai buah sulung adalah kudus, tentu seluruh adonan itu adalah kudus. Dan jika akarnya kudus, seluruh ranting juga kudus. Tetapi beberapa ranting pohon zaitun telah dipatahkan dan dibuang. Sedangkan kamu yang adalah tunas zaitun liar telah dicangkokkan di antara ranting-ranting pohon zaitun, sehingga mendapat kekayaan makanan dari akar pohon itu. Karena itu jangan kamu menjadi sombong dan menghina ranting-ranting yang telah dibuang. Kalau kamu menjadi sombong, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar, melainkan akarlah yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ranting-ranting itu dibuang supaya aku dapat dicangkokkan ke pohon itu. Memang benar, ranting-ranting itu dibuang karena ketidakpercayaannya, tetapi kamu dipertahankan karena keyakinanmu kepada Allah. Tetapi kamu tidak boleh sombong, sebaliknya kamu harus gentar. Sebab, kalau kepada ranting-ranting yang asli saja Allah tidak merasa sayang untuk membuangnya, apalagi kamu yang hanyalah ranting-ranting liar. Camkanlah kebaikan dan kekerasan Allah. Allah keras terhadap orang-orang yang tidak setia, tetapi Allah baik kepada kamu jika kamu terus setia dalam kebaikannya. Jika tidak,
kamu juga akan dibuang dari pohon itu. Dan juga, jika ranting-ranting yang dibuang kembali menjadi percaya, mereka juga akan dicangkokkan kembali kepada pohon itu. Allah punya kuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Kalau kamu dipotong dari pohon asalmu, yaitu pohon zaitun liar, dan dicangkokkan pada pohon zaitun yang tidak liar, tentu keadaannya tidak wajar. Karena itu, bukankah lebih mudah jika mencangkokkan kembali ranting-ranting asli ke pohon zaitun asalnya? Saudara-saudaraku seiman, aku tidak ingin kamu tidak mengerti tentang rahasia ini sehingga membuat kamu sombong. Sebagian orang Israel sudah mulai mengeraskan hatinya dan tidak akan berhenti sebelum genap jumlah orang-orang bukan Yahudi yang datang kepada Allah. Dan dengan cara inilah, seluruh orang Israel akan diselamatkan seperti yang tertulis dalam kitab suci. Juru selamat akan datang dari Sion, dan ia akan mengusir semua yang jahat dari keturunan Yakub. Dan itulah perjanjianku dengan mereka ketika aku menghapus dosa-dosa mereka. Sehubungan dengan kabar baik, orang Israel menjadi musuh Allah supaya kamu mengenal Allah. Tetapi dalam hal orang-orang pilihan, orang Israel dikasihi oleh Allah karena janjinya kepada nenek moyang mereka. Sebab Allah tidak pernah membatalkan rahmat dan panggilannya. Sama seperti kamu yang dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang sudah menerima belas kasihannya karena ketidaktaatan orang Israel. Begitu juga dengan orang-orang Israel yang sekarang ini tidak taat. Karena belas kasihan yang telah Allah tunjukkan kepadamu, maka mereka sekarang juga akan menerima belas kasihan itu. Allah sudah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat memberikan belas kasihan kepada semua orang. Pujian bagi Allah. Oh, betapa dalamnya kekayaan, bijaksana, dan pengetahuan Allah. Betapa tak terselami keputusan-keputusannya dan tak terduga jalan-jalannya. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, siapakah yang mengerti pikiran Tuhan? Siapakah yang menjadi penasehatnya? Siapakah yang pernah memberi Allah, sehingga ia harus membayarnya kembali? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.